Memang ibu bisa tapi tidak bisa perempuan. Jadi kemudian man untuk apa? Akil. Untuk akil. Lil akil. Amama ghairul akil. Ini kan ada siapa kan? Tapi kok di terjemahan Indonesia kok bagi siapa? Itu cara apa kan? Terjemahan letak ya. Barang siap bukan barang siapa. Man yukrim jarahu yahmad. Siapa yang memuliakan tetangganya maka dia dipuji. Wa man yudzakir yanjah. Artinya apa? Siapa yang murajaah atau mengulangi maka dia akan lulus atau sukses. Sukses atau lulus. Wa qauluhu ta'ala. Nah, ini muallif membawa yaitu firman Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah. Mana jawab fi'il syartinya Bapak Ibu? Ya. Fi'il syar jawabnya? Hah? Yarah. Jawabannya ya? Yarah. Bukan khairah. Bukan khairah. Jadi asalnya apa? Kalimat yarah itu? Asalnya Allah. Pakai huruf illah. Pakai huruf illah. Ini kan asalnya ya. Asalnya ini kan Bapak Ibu. Atau yarah. Lalu bukan fi'il. Ini aslinya pakai ini kan? Ini kan? Pakai alif dia kan? Pakai huruf illah. Fi'il mu'tal. Kemudian kenapa jadi seperti ini? Dalam Al-Qur'an. Karena dia jawabu syarti. Karena dia jawabu syarti. Iya, tapi kita sebut karena dia jawabu syarti. Tuh. Ini. Famay ya'mal misqala dzarratin khairai. Tapi kadang ada kan imam baca dipanjangin sama dia. Famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah. Iya, seharusnya kan rannya pendek kan? Tapi kan ada sebagian imam pas di surah Az-Zalzalah itu famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah. Irama. Nah, kalau kita sudah belajar bahasa Arab pasti agak apa kan? Agak asing. Jadi famay ya'mal misqala dzarratin khairai yarah. Dhamir sebagai maf'ulun bih. Barang siapa yang melakukan amalan apa Pak? Ro'a yara. Oh iya, ada tambahan ya. Iya, huruf illah. Berarti man huruf syar isim bukan huruf isim syar. Kemudian Bapak Ibu, man ini bukan hanya sekedar sebagai isim yang menjazmkan saja, tapi dia terkadang menjadi istifham. Tuh. Terkadang dia sebagai mausul. Itu. Nanti kita akan ketahuan pas di konteksnya. Nah, kalau biasanya si man ini kalau kita kemarin belajar tasjir
dia posisinya sebagai mausul, kata penghubung, itu biasanya berada di tengah di antara dua fi'il. Dia bermakna allazi. Kalau di sini dia man fungsi sebagai adatu jazmi. Nah, itu perbedaannya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya misalnya kita tahu nih man menjazmkan dua fi'il mudhari'. Karena dia adatu syarti, ya kan? Terkadang misalnya ketemu man anta. Nah, itu bukan lagi syart tapi istifham, ya kan? Man anta. Fungsinya i'rabnya berubah lagi, dia sebagai khabar muqaddam. Nah, itu jadi man itu banyak fungsinya nanti Bapak Ibu. Jadi man ini sebagai apa itu? Takrif. Kalau dia diikuti oleh fi'il gitu. Fi'il mudhari'. Sebagai mausul nanti. Kalau di fi'il mudhari' dia sebagai adatu syarti namanya. Adatu syarti. Tanda syarat atau jazam atau menjazamkan fi'il mudhari' itu dia. Menjazamkan dua fi'il mudhari' itu dia. Berarti mannya sebagai man syarat. Fungsinya sebagai syarat. Itu. Dan juga dia sebagai aqil. Aqil itu artinya adalah khusus untuk yang berakal. Tapi misalnya itu bisa nanti dilihat di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Ketika ada ayat yang menjelaskan tentang tauhid, ya kan? Kemudian kadang Allah mengatakan wa ma ta'buduna, dan apa yang kalian sembah, ya kan? Bukan Allah menggunakan pakai man. Berarti kan di sana menunjukkan bahwasanya sesembahan mereka itu adalah benda mati. Itu perbedaannya itu. Misalnya Allah menggunakan si bentuk man, berarti itu yang berakal. Kalau ma untuk ghairu akil. Kan ada dalam Al-Qur'an itu kan wa ma ta'budun, dan apa yang kalian sembah. Seharusnya kan pakai wa man ta'budun kan? Tapi Allah pakai ma. Berarti itu menunjukkan bahwasanya sesembahan itu adalah benda mati, tidak. Makanya Allah pakai huruf ma, bukan pakai man itu. Ada tuh di dalam Al-Qur'an tuh wa ma ta'budun kan, dan apa yang kalian sembah tuh. Bukan, dia istifham. Tapi perbedaan man dengan ma itu konteksnya. Berarti kalau Allah pakai ma itu berarti menunjukkan sesembahan mereka itu ghairu akil. Nah, dari sanalah kita bisa memahami bahwa sesembahan orang musyrik itu batil, enggak berakil. Seharusnya Allah menggunakan pakai man. Pakai man juga termasuk kategori syirik, ya kan? Man, siapa yang kalian sembah? Siapa, ya kan? Kalau pakai ma itu lebih jelas lagi kan? Berarti yang disembahnya itu batil itu. Nah, tadi kan man itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya. Kalau antara fi'il mudhari' satu dengan fi'il mudhari' dua itu ada disisipkan huruf lain, itu bisa. Huruf lain? Ya, misalnya ada fi, ada ila, ada. Kalau di sini kan man yuzakir, man yuzakir tanjah, yanjah. Itu kan yanjah, ya. jadi dua fi'il mudhari' yang artinya berdekatan, tidak ada antara di tengah-tengahnya keterangan. Bisa juga man yuzakir, misalnya man yuzakir fil lail yanjah, bisa juga. Tapi kalau ini dia hanya memberikan syahid, kata tunjuk untuk bahwasanya man itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Jadi untuk qaul itu nanti bebas, man yuzakir fil laili yanjah. Bisa juga. Apa Pak? Melihatnya. Contoh seperti ini kan,
Faman ya'mal, kemudian Allah pakai misqala dzarrah kan kata tambahnya itu. Khairai yarah, ya kan? Nah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menterjemahkannya nih Bapak Ibu? Bagaimana terjemahannya benar nih? Faman ya'mal. Faman ya'mal. Ah, coba. Siapa yang beramal seberat zarah, maka dia akan melihat. Barang siapa yang mengelak. Mana maf'ulun bihnya? Mana apanya? Yang mengikuti misqala dzarrah. Bukan misqala itu sebagai tamyiz dia. Nah, jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar bizarrah, maka dia akan melihat kebaikannya itu, amalnya itu. Jadi kita menerjemahkan Iya. maf'ulnya dan itu. Iya. Jadi kalau di sini misqalnya Tamyiz, sebagai tamyiz. 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 Pembeda, tamyiz. Nah, tamyiz itu dia nanti ciri-cirinya isimnya wajib mansub, wajib nakirah. Tamyiz. Nah, seperti itu. Biasanya kita terjemahkan bagaimana Bapak Ibu? Iya. Biasanya kita menerjemahkan gimana? Biasanya terjemahkan barang siapa maka barang siapa mengerjakan kebaikan dia akan menerima kebaikan. Enggak, biasanya apa? Barang siapa mengerjakan sebesar biji zarrah kebaikan, ya perkataan. Nah, kalau yang sesuai kaidahnya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah Misqal berat, seberat atau sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat kebaikan itu. Nah, itu dia terjemahannya. Itu fungsi dari nahwu tadi Bapak Ibu. Nah, sekarang berarti man sudah paham Bapak Ibu. Coba bikin kalimat lain dengan man, tapi apa Bu? Mau mudhofun ilaih. Oh, mudhofun ilaih dari misqal. Iya, tadi i'rabnya fi mahalli apa dia sebagai mudhofun wa huwa mudhaf misqal wa dzarratin mudhofun ilaih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa Nafsahu. Nah, kemudian apa jawaban syartinya? Faqad arafa rabbahu. Apakah yang fil mudhari' Pak? Ini bisa juga di madhi. Cuma kan kita di fil mudhari'nya. Oh, harus pakai fi'il mudhari'. Untuk contoh, bukan wajib pakai fil mudhari', tapi karena kita babnya bab. Iya, dia juga bisa masuk ke madhi. Cuman kita kan di sini kan jawazim mudhari'. Nah, Jadi fi'il mudhari' harus yang dua fi'il mudhari' harus yang dijadikan. iya. Sebenarnya yang syarat ini Bapak Ibu, dia bisa masuk ke madhi, bisa masuk ke mudhari'. Itu. Tapi kalau sekarang kan kita pembahasannya tentang jawazim al-mudhari'. Apa Pak? Syarat. Ya, syartun. Coba sekarang latihan kalimatnya dari Bapak Ibu. Dua fil mudhari' pakai man. Siapa yang bekerja sungguh-sungguh Man yastahid. Man yastahid. Siapa yang belajar sungguh-sungguh akan mendapat hasilnya. Man yastahid. Apa bahasa Arab Pak? Man yastahid. Apa? Man yastahid. Talabil ilmu. Man yatlub. Oh, man yatlub. Man yatlub al-ilma. Man yatlubil ilma. Yatlub ilmu. Ilma. Kaiman. Man yatlubil ilma. Oh, man yatlub kaiman. Ilma. Hah? Man yatlubil ilma. Oh, man yukbil kaiman. Yatlubil Maklubi kaiman. yatla.
yatlubil ilma. Yaklubil kaiman. Ilma. Ilman. Oh, man Ilma. yaklubil aiman. Ilma. Ya, ilman. Nah, Hidupnya akan bahagia. Siapa yang itu? Maka dia harus membayar. Siapa yang apa jawab syartinya, Pak? Dengan fi'il mudhari'. Man yaklubil. siapa yang menuntut ilmu, maka dia hendaklah membayar. Man yatlubil ilma yudahiya. Yudahi. Kira-kira Man yatlubil ilma. yatlubu, Man yatlubil ilma. yatlub. Man yaklubul. Man yatlubil ilma Man yaklubil Ilma, ilman. yudahi. membayar. Yudahi. Yudahi. Itu tidak bisa jadi jawab soal. Maksudnya Jawab gini, syarat. Ustaz, siapa yang Menuntut ilmu. menuntut ilmu, dia banyak untuk ilmu, dia akan Masuk surga. Bahagia. Dunianya akan terang gitu. Akan dimuliakan orang. Dunianya kan Ya, mungkin akan terang. So, ilmu ini kan merupakan cahaya. Misal mungkin dia man yatlubil ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, yahsul an-nur. Oh, Maka dia akan memperoleh cahaya. Ustaz, bisa di mana? Man lailatul qadri yukfar. Yukfar. Iya. Bisa. Apa, Bu? Siapa yang menuntut ilmu, maka dia harus bayar. Dia harus berkorban lah. Harus berkorban. Yudahi. Man yatlub man yukbil. Yutlubi kan? ya Yutlubil ilma. yudahi. Man yukbil. Man yatlub. Oh, yakbil. Yatlub. Oh, yaklub. Kenapa pakai bi? Karena bertemu Dua sukun. Lub. Nah, dua sukun berjumpa Ya. berarti harus kasrah. dikasrahkan. Iya, iya. Man yatlubil Man yakbil. ilma yudahi. Yuto. Yudahi. Yudahi. Artinya apa? Barang siapa untuk ilmu maka dia harus berkorban. Berkorban waktu, Oh, iya, iya, iya. korban. Dia membayar lunas. Man yatlubil ilma yudahi. 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 Siapa yang menuntut ilmu maka dia harus berkorban. Korban waktu, korban harta, korban apa lagi tuh? Banyak lah. Korban tenaga. Kayak Pak Topik berkorban waktu kan jauh dari Pariaman. Korban hati. Nah, di sini Siapa yang menuntut ilmu, maka dia harus maka dia harus berkorban. Tidak perlu pakai fa ya Ustaz. bukan kalau pakai fa itu nanti ada syaratnya, Bu. Ada lagi syaratnya. Ini mana jawabu syarti Bapak Ibu di antara dua fi'il ini? Jawabu syarti. Yudah. Fi'lulnya? Man yaklub ilman. Hah? Fi'lu. Yatlub. Fi'lu syarti. Yudahi. Yatlub. Kenapa dia menjadi jawabu fi'il syarti sama jawabu syarti? Kenapa dia bisa menjadi fi'il syarti sama jawabu syarti? Karena di Mas Jawili ada tu jazm. Ada tu bukan huruf, dia isim jazm. Isim. Tapi jangan bilang isim, tapi diawali oleh ada tu jazm. Ada tu nih. Ya, ada tu. Dia ini bisa ada tu jazm, ada tu nasbi. Siapa yang bersedekah dia harus bayar. Ya, man yatasaddaq yukni Yudahi. Allah. Barang siapa bersedekah Allah akan memberikan Allah mengkayakan dirinya. Ada tuh, Mas? Hah? Ada tuh. Ada ini alat tanda. Nah, jadi nanti kalau di sini berarti ada tu jazmi. Kalau dia nasab berarti ada tu nasbi. Sedekah ya sedikit Ustaz. Tasaddaqah. Kalau ini gimana Ustaz? Puasa itu man yusamu
Man puasa dalam apa namanya? Saum. man yasum Ya, man yasum. fi lailati Ramadan. Mustahil. Terus dia berpahala gitu. Man yasum fi Ramadana. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan Ah. tidak boleh berbunyi. Dia dapat pahala gitu. Ya, yusab, maka dia diberi paha atau yujza, maka dia diberi pahala. Bisa diberi pahala apa? Ya bebas lah, pahala dari Allah kan. Nah, maksudnya apa? Man yasum fi Ramadan Ramadan mukhlishan lillahi yujza, dia akan diberi balasan. Siapa yang menggunakan media sosial dia harus lapang dada. Tidak boleh kalau itu muslim. Berantem ya. Ah, coba lagi Bapak Ibu. Maya sodok. Man yatasaddaq. Oh pakai ta. Man yatasaddaq. Kata sodok. Nah, Apa? siapa yang bersedekah lillah ta'ala maka dia akan mendapat pahala. Nah, yuknillahu. Lillahi Yuknillahu. Maka Allah akan memperkayakannya. Maka Allah akan mengayakannya. Yukni. Nah, ini pakai ulat iya, ya-nya dihapus tuh. Tinggal nunnya. kan pas ini kan. Dihapus ya. Ini Ustaz, siapa yang beriman dia akan masuk surga. Man yu'min billahi. Lillahi. Gimana bahasanya, Pak? Yuknillahi Ustaz. Belum selesai Ustaz. Yuknillahu. Allah kan yang memperkaya kan? Kenapa ya? Man yu'min billahi Man yu'min billahi yadkhul yadkhul jannah. jannah. Yadkhulil jannah. Ya. Man yu'min Yadkhul jannah. Man yu'min billahi. man yu Man yu'min. Man yu'min billahi billahi. yadkhul Yadkhul jannah. jannah. Jannah kan? Naam. Kan dia bisa? Hah? Ya, bukan dia pakai nakirah ma'rifah. Yadkhulil jannah. Yadkhulil jannah ya. Yadkhul. Mana fi'il syartinya Bapak Ibu? Yu'min. Jawabu syarti? Yu'min. Jawabu syarti. Yadkhulil jannah. Yadkhulil jannah. Yadkhulul apa sih? Masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Kalau menjadi apa Ustaz? Yakunu bisa. Hah? Yakunu. Ya kuno, kalau bisa seperti ini. Man yu'min billahi yakunu ashabul jannah. Menjadi penduduk surga. Bisa yakun. Yakun min ahlil jannah. Bisa ada. Pak Ramadi? Jadi yang yu'min itu pertama Hah? Akilu kalami enggak itu apa jannah. Man? Akilu kalami. Nggak bisa dia. Isim tuh. Itu isim dia. Ulil jannati. Iya, jannata. Jannata. Iya. Maf'ulun bih. Man yu'min billah yadkhulul yadkhulul jannah. Apalagi contohnya Bapak Ibu? Kenapa harus pakai harus baris kata? Ini Pak, maf'ulun bih dia Pak. Dari sini. Oh ya, ayo. Iya. Maf'ulun bih. Fi'lu syarti yu'min. Mungkin man yajlis apa? Siapa yang duduk? Man yajlis yashrab al-qahwa. Siapa yang duduk maka minumlah kopi. Berarti seperti itu Bapak Ibu buat kalimat Jadi ini udah man. masuk contoh-contoh ini sesuai dengan mereka. Iya, pokoknya ini aja. Sini kan yadkhul jannah. Misal man yaqra Qur'an kulla yaumin yashrah
sadruhu. Nah, bisa. Siapa yang membaca Quran setiap hari, dadahnya akan lapang. Jadi yadkhul tadi. Yadkhul. Yadkhul. Iya. Yadkhul. Itu karena dia Itu jawab sapinya. Jawabu Yadkhulul jannah. ah Yadkhulul jannah. yadkhulul jannah. Kalau kita langsung sambung. Tapi kalau penulisannya seperti ini, Bapak Ibu. Boleh juga langsung di sini. Tak ada Quran kan? Dikasih langsung kasrah kan? Man yaqra'il Qur'ana kulla yaumin apa? Yashrah sadruh. Dadahnya kan lapang. Atau man yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusahil apa amrahu. Barang siapa yang bersolat kepada Nabi, maka akan Allah mudahkan urusannya. Banyak contoh lainnya. Apa contoh lainnya, Pak Bu? Nah, man yaftahal albab yadkhul. Siapa yang buka pintu, maka dia harus masuk. Apalagi Ramadi? Man yatazawwad yafrah atau yafraha. Man yatazawwad yafrah. Siapa yang menikah dia akan bahagia. Bisa banyak, Pak. Yughliq. Ada saya pernah baca hadis, barang siapa yang berbicara atau membicarakan perkara dunia di dalam masjid, maka amalnya akan dilebur 40 tahun. Berbicara. Ya, artinya berbicara perkara dunia. Iya, itu sebagai ancaman, Pak. Apa? Beda lagi itu dia. Itu fiilnya madhi. Jadi Bapak Ibu, isi man ini syarat kan? Dia bisa masuk di madhi, juga bisa masuk di mudhari'. Cuman dia beda ya Arab. Seperti yang dimaksud di madhi, manjadda wajada. Berarti kan si man itu tidak harus mesti di mudhari'. Tapi dia juga bisa di fil madhi, manjadda wajada. Tapi dia ini terbalik lagi Bapak Ibu. Ini dia bermakna mudhari'. Siapa yang bersungguh-sungguh? Berarti sungguh-sungguhnya itu telah berlalu atau sekarang atau akan? Tapi dalilnya nggak jazm. Ya, dia dari sisi i'rab dia tidak menjazamkan. Cuman bedanya di sini dia bukan jawazimul mudhari'. Tapi tetap si man sama man ini dia sebagai syarat kan? Kedua-duanya sebagai syarat. Cuman makna dari sisi i'rab dia berbeda. Kalau dia masuk ke mudhari', dia menjazamkan dua fi'il. Tapi kalau di madhi, dia tidak menjazamkan. Boleh. Jadi kita harus apa? Man bukan hanya di mudhari' saja sebagai syarat, tapi bisa masuk ke madhi. Dan juga karena dia masuk ke madhi, nanti kan berbeda maknanya. Kalau di sini manjadda wajada. Ini tetap fi'lu syar. Ini jawabu syarti tetap dia sama, cuman beda ya Rob. Kalau di sini dia menunjukkan kepada yang akan datang. Meskipun dia pakai fi'il ya mustaqbal dia. Nanti di i'rab dia juga berbeda lagi dia itu. Jadi akan tetap siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang disungguhkan. Cuman bedanya di sisi i'rab. Kalau dimaksud di mudhari', dia sebagai menjazamkan dua fi'il mudhari'. Tapi kalau ini dia enggak menjazamkan dia kan. Cuman ini dia kebalik maknanya. Ini menunjukkan biarpun dia pakai mudhari' madhi, tapi maknanya akan datang.
Menjaga wajada. Ya, manjadda wajada. Menjaga karena pakai perannya di tasjid. Bukan. Dia satu kalimat nih, wajada. Ini fi'il nih. Kebalik tuh. Man arafa sahu kan? Kenapa dia jadi melambangkannya akan datang? Padahal fil madi sendiri kan yang telah lampau. Iya. Tadi kan di Kanada simpan syarat. Oh, karena ada madi itu. Tadi kan nggak mungkin bersungguh-sungguh itu kapan? Apakah ya kan? Kemudian ditambah jawab syartinya kan, dia akan mendapatkan. Kapan dia akan mendapatkan hasilnya itu? Kalau dia bersungguh-sungguh. Kalau nggak bersungguh nggak akan nah, itu dia. Itu makna. Jadi bahasa Arab itu, Bapak Ibu, terkadang dia bentuknya madhi, tapi bisa bermakna mustaqbal. Bisa jadi seperti fil mudhari. Nah, dia mudhari' tapi bisa mana lalu. Apa contohnya? Nah, enggak, ini akan datang nih kan? Nah, contohnya madhi bisa bermakna akan datang. Fi'il mudhari' bisa menunjukkan kepada setelah lalu. Maksudnya kejadian itu sudah terjadi, perbuatannya itu sudah terjadi. Nah, apa contohnya? Nah, baru kemarin tuh pakai lam ya kan? Nah, ingat lam. Lam azhab. Saya tidak pergi. Kan kita ingat lam itu harfu nafin, jasmin waqal nafun nafin jasmin waqal qalbin. Nah, kebalik dia maknanya. Itu dia. Lam azhab. Saya tidak pergi. Berarti menunjukkan dia sudah tidak pergi itu. Jadi kalau ini wajada ini siapa? Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh Dia akan mendapatkan apa yang disungguhkannya. Apa yang disebut Iya. Oh, sama ini ya, nak pemain batik minggu ini kayak Iya. main jadi beda dengan apa saya? Apa Pak? Siapa yang beriman dengan Allah maka dia akan masuk surga. Hmm. Beda. Bedanya. Satu mudhari', satu madhi. Nah kalau yang mudhari ini kan udah Dia menjazmkan dua fi'il. kalau yang ini kan yang akan datang. Iya. Menunjukkan akan datang. Itu dia. Ini kan wajada itu kan ada huruf wa. Jadi akar katanya apa? Wajada itu fi'il mu'tal, Pak. Fi'il mu'tal misal. Ini di awal. Jadi fi'il mu'talnya waw. Wajada. Mendapatkan. Dia satu apa tuh? Satu kata. Wajada itu merupakan satu kata. Ya, dia fi'il madhi nih. Wajada yajidu. Oh, iya. Wajada yajidu. Dia fi'il mu'tal. Saya kira Bukan wa atof itu. Bukan, dia satu apa tuh? Itu fi'il mu'tal. Sekarang misalu ma. Pakai ma. Berarti ini menunjukkan akal apa ghairu akal? Ghairu akil. Qauluka ma tasna tujza bih. Ma tasna tujza bih. Artinya apa yang kamu lakukan, kamu akan dibalas. Nah, ma tasna tujza bih. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Kemudian wa ma taqra tastafid minhu. Apa yang kamu baca, kamu akan mendapatkan faedah darinya. Iya. Siapa yang apa yang kamu lakukan, kamu akan dibalas. Oh, berarti tujza ini majhul. Iya. Kemudian wa ma taqra tastafid minhu. Apa yang kamu baca, kamu akan mendapatkan faedah darinya.
Sekarang wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Sekarang kita masuk ke contoh Al-Qur'an. Mana fi'lu syartinya Bapak Ibu? Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Itu apa namanya? Fi'lu syarti. Jawabannya yuwaffa ilaikum. Mu'tal. Jadi berarti apa artinya? Dan apa saja infakkan berupa kebaikan yuwaffa ilaikum, dicukupkan oleh Allah tuh untuk kalian. Ya, yuwaffa dicukupkan atau disempurnakan. Ya, dicukupkan atau sempurnakan untuk kalian. Dicukupkan ini ada berjarak. Kan untuk meyakinkan dicukup. Iya. Iya. Bersedekah bari. Iya. Ada berjarak. Berjarak waktunya, Pak. Ya. Biasanya ada yang dibalas langsung sama Allah. Terkadang Allah membalas maksud cukup itu. Tahu-taunya semua yang kita inginkan tanpa kita sangka-sangka tercukupi saja. Misalnya kita punya uang 200.000, sisa 200.000. Ternyata kebutuhan yang kita miliki seakan-akan ini nggak cukup nih, kan? Kalau hitung-hitungan matematika kita. Kemudian karena kita mungkin beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu berbuat baik, bersedekah, ya kan? Tahu-taunya 200 itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai 2 hari 3 hari ke depannya itu. Iya. Iya. Pokoknya jadi instan gitu kan. Walaupun Allah berjanji untuk astajib lakum. Iya. Kan? Ud'uni astajib lakum. Beri janji Allah pasti itu nafsunya manusia. Iya. Ingin capek Ini kau juga enggak. Iya, ditangguhkan ya. Makanya ijabah itu artinya respon. Yang kita harus ketahui Bapak Ibu dari surah Al-Baqarah, ud'uni astajib lakum. Orang kan salah berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Soalnya maksudnya ijabah itu dikabulkan. Tapi ijabah itu artinya direspon. Allah merespon, cuman kapan diajah? Wallah wa'lam. Yang awal ingin merespon itu langsung. Iya, kalau versi manusia kan langsung. Ibaratnya misalnya awak kirim lamaran ke Rajo. Masun KWA aku syarat-syaratnya kan nyurit kan dibaca di adminnya. Berarti kan direspon tuh, Pak. Tapi kapan dipanggil interview, kapan diterima tuh misalnya 2 hari lah. Makanya orang salah memahami kalimat ijabah itu berdoa bisa hari sajam kemudian langsung. Jadi ijabah doa itu artinya respon, Pak Ibu. Ijabah itu respon. Ya, misalnya kan ada orang halo tuh. Apa, Pak? Iya. Iya, tulis lah. Atas sekolah sih kan. Berarti kan direspon tuh, Pak. Yang menyakitkan tuh Allah apa kan? Nak nyobaikan kan? Itu kan Allah kan tak gitu. Makanya Allah menggunakan kalimat ijabah. Setelah ijabah baru apa lagi, Pak? Qabul lah. Ya, setelah direspon tuh iya. Cuman Allah mengabulkan dengan cara Allah lah. Ud'uni astajib lakum. Jadi orang dia nak berdoa kau nak ada terima dari Allah kau. Ini respon di Allah. Ya, qabul. Tapi kapan dikabulkan itu hak Allah. Ini pasti dikabulkan sama Allah. Berarti kan dari ayat tadi ud'uni astajib lakum, berarti kita harus yakin setiap doa kita itu tidak akan sia-sia. Langsung direspon misal, ya Allah berikanlah saya hari ini rezeki. Kalau kita berdoa, direspon sama Allah itu. Tercatatlah kalau bahasa kita itu. Tapi kapan agiah hak Allah gitu. Karena Allah 3 magiah mengabulkan diagiah sesuai permintaan, diselamatkan dari mara bahaya. Ya, yang ketiga dijadikan sebagai pahala di hari akhirat itu. Atau ada yang menambahkan sampai Allah ganti dengan lebih
Baik, Pak minta peti 1 juta. Rupanya Allah selamatkan dari tabrakan. Seandainya kalau janta undawa, tanta orang, biko baik kadang biaya, bayar dokter apa sekian doh, undawa rusak, undawa orang joro rusak. Itu kan namanya Allah ganti dengan lebih baik. Minta 1 juta, Allah selamatkan dari mara bahaya. Ada pesawat yang jatuh di laut, mana dari Pulau Riau kan? Iya. Ada berapa orang yang tertinggal. Iya, tertinggal. Itu bisa jadi karena doa-doanya dahulu. Itu. Tapi Allah membalas sesuai dengan apa yang kau tegak. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Itu sesuai amal ya, Pak. Itu amal. Iya. Karena amal itu sebagai wasilah. Mata Qur'annya apa tadi Ustaz? Mata Wa ma taqra, dan apa yang kamu baca, kamu akan mendapatkan faedah darinya. Ya. Kemudian wa ma tunfiqu faedah, mengambil faedah. Dia berbeda istifadah sama faedah. Kalau istifadah ini dia, yaitu mengambil faedah. Kalau ifadah memberi faedah. Ini perbedaannya Pak Ibu. Sama faedah. Kalau ini artinya mengambil faedah. Kalau ini memberi faedah. Ya. Istifadah mengambil faedah. Faedah memberi faedah. Ini mengambil, ini memberi. Faedah. Faedah. Ini isim fa'ilnya ifadah lah. Dia pakai masdar kita, ifadah aja. Kalau istifadah ini apa yang jenis? Mengambil faedah. Oh, masih kayak. Iya, ini masdar, Pak Bu. Ini istafada yastafi, makanya pakai tastafid tadi kan? Mengambil faedah. Mengambil faedah. Kalau ifadah memberi faedah. Misalnya fulan rajulun mufid. Si fulan yang memberi faedah. Kalau di mustafid orangnya. Kalau ifadah memberi faedah. Ya, memberi faedah, ini mengambil faedah. Kalau ifadah, itu Ifadah ini tak marbutoh, Bu. Kalau istifadah itu bukan diminta. Ya, saya kan meminta, tapi dia tidak mengambil faedah. yang memberi ifadah. Ifadah memberi. Misalnya fulan rajulun mufid. Berarti mufid itu asal dari kata ifadah. Berarti dia memberikan faedah. Ada yang dikerjakan oleh orang NU bersama-sama. Apa itu, Pak? Zikir bersama. Apa? Istighothah. Istighothah. Masdarnya sama ini, Pak. Ini istighathatun. Jadi kalau istighothah itu apa? Meminta pertolongan, bantuan. Ustaz, itu hamzahnya beda antara ifadah dengan ifadah. Beda, Bu. Ini hamzah qata', ini hamzah wasal. Kalau istighothah itu thalabul ghauth, meminta perbantuan tolongan. Biasanya kalau sudah pakai kalimat istighothah itu pertolongan yang tidak bisa mengak dah. Lepas serah dah. Makanya dibilang istighothah. Yang di bawahnya hamzah kotak kan? Ya, hamzah qata'. Di atas Hamzah wasal. Tuh. Kalau ifadah simpelnya. Kedua-duanya masdar, Bu. Istifadah memberi faedah. tapi kan Faedah. istifadah. Hah? Istifadah. Ya, istifadah. Hamzah. Ya. Kalau ifadah hamzah qata'. Wazannya Hah? Kalau ini istaf'ala. Kalau ini af'ala. Af'ala yang istifadah istaf'ala. Iya. Iko mengambil faedah. istaf'alanya panjang. Iko memberi faedah. Ah? Istaf'ala. Enggak, pendek dia. Istaf'ala. Yastaf'ilu. Berarti kalau dhamma
menunjukkan ghairu akil. Tadi tulisan Hmm? istifada hamzah wasal. Ya. Istifada Ifadah. apa beda? Istifadah Di mana beda? Apa, Pak? Di mana beda hamzah wasal? Kalau misalnya kalau masdarnya fi'il sudasi, ini sudasi nih, Pak. Istifadah, jadi hamzanya hamzah wasal. Tapi kalau dia wazannya af'ala, hamzanya hamzah qata'. Itu perbedaannya. Jadi di bawah wazannya Iya. di bawah wazannya ada. Istifadah. Memberi faedah, memberi mengambil faedah. Apa Pak Zul? Yang ifadah wazannya Af'ala. Ya, ini fi'il mu'tal nih semua ini. Nak cocok ni Ustaz. Istaf'ala. Istaf'ada. Nah, istifadah maksudnya, istif'alan. Ini karena dia istafada yastafidu. Yastafidu. Nah, makanya ini kan tastafid ya kan? Nah. Jadi wa ma taqra tastafid. Aslinya kan tastafidu. Ya. Jadi ma taqra tastafid. Apa yang kamu baca, kamu akan mengambil faedah darinya. Wa ma tunfiku, apa Pak? istifadah wazannya Ustaz? Istaf'ala. 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 Bukan istifala. Hah? Bukan istifala. Istifala. Itu masdar istif'al. Istaf'ala yastafidu. Istaf'ala. Istif'alan, istifadah. Nah, berarti ma kalau dia sebagai syarat menjazmkan fi'il mudhari', dua fi'il mudhari', berarti fi'il mudhari'nya wajib jazm. Ma ini isim atau huruf? Di sini kalau yang sekarang yang kita bahas bagian kedua ini semuanya isim. Ini kan yang sepakat nih. Isimnya Isim. Isim jazamnya Ustaz. Iya. 9 kan? Iya. Isim jazam. Lalu wa misal ai. Ai ini dia kata ulama lughah dia ini ibaratnya orang munafik dia ini. Iya. Karena di mana-mana berubah dia. Bisa jadi maf'ulun bih, bisa jadi majrur, bisa jadi marfu'. Nah, tergantung posisi ibarat di mana dia berada, di mana dia berdiri. Makanya kecil para ulama tu aing ko termasuk yang kalimat munafik. Tidak tentara bisa menyamar itu Ustaz. Penyamaran. Seperti ini kan. Misalu ay qauluka ayya kitabin taqra tastafid minhu. Nah, di sini ayatnya sebagai maf'ulun bih dia. Ya, apa saja kitab yang kamu baca, kamu kan mengambil faedah darinya. Itu. Makanya ayatnya dengan mansub. Iya. Ayu. Nah. Apa yang kamu Ayat khidmah. Berarti dia itu sebagai maf'ulun bih dua. Iya. Ada ayu. Ayu ya. Dia sebagai nanti posisi ke rofa sebagai mubtada nanti. Hah? Aywa beda lagi tuh. Ayya kita bin taqra tafid minhu. Berarti kan dia posisinya sebagai mansub kan? Dari taqra kan? Dia butuh maf'ulun bi. Ada dari kitabin dia kan? Tapi karena kemudian dari sisi i'rabnya ayya ini Bapak Ibu, isim sesudahnya dia wajib mudhafun ilaih. Wajib mudhafun ilaih. Boleh pakai gila. Hah? Boleh pakai gila.
Ayah Di Alif. mudhaf ilaih tak boleh. Enggak. Oh, harus nakirah. Nakirah. Tapi Mana di sini Bapak Ibu? Takwa. Takra. Kemudian tasbih. tafid lah. Takra fi'lu syarti, Tastafid bin jawabu syarti. Berarti ayat ini dia maf'ulun bih. Muqaddam. Jadi isi sudah ayat Wajib mudhafun wajib mudhafun ilaih. ayat Ayat kitabin, apa saja kitab yang kamu baca, kamu akan mengambil faedah. beda. Ya. Atau kamu akan mendapatkan faedah. Sama ada. Mengambil atau mendapatkan faedah. Kamu akan mengambil ya. Ya, faedah darinya, dari kitab tersebut itu. Nah, dia misalnya kadang dia baca ayu, ya kan? Kadang baca ayat. Makanya dia tuh dibilang para ulama tuh, ulama lughah, dia seakan-akan huruf munafik dia. Hayya beda lagi tuh, Pak. Beda lagi tuh. Beda apa yang Ini pakai tasjid kan? Ayya. ayu komisu. Ayu misalnya ayu kitabin. Bisa kalau Pasrah ya. Hah? Komisi. Ayu Beda apa komisin. yang dipakai. Nah, biasanya di syarat dia ayya komisin itu. ini sesudah itu mudah ilaih Iya. Itu fungsinya Bapak Ibu itu. kasroh. Banyak dia banyak juga. Iya. Jadi ai itu dia tuh tergantung posisi. Kalau dia Ustaz, ayah ini selalu harus pakai tasjid. iya, Wajib pakai Iya. tasjid. ayya. Ayah. Ayu aslinya Kalau ayu. nak pakai tasjid, beda sih. Beda lagi itu, Pak. Ai. Ayah. Iya. Kalau ini ayu, aslinya ayu. Berarti kalau dia ayu, berarti posisinya sebagai rafa ya kan? Ayu itu dia posisinya berubah-ubah itu tergantung posisinya. Kalau dia sebagai maf'ulun bih berarti dia mansub. Kalau dia di rafa berarti sebagai mutada atau khabar dia. Kalau dia sebagai i berarti dia sebagai i kasrah berarti isimat majrur, bisa dia atau sebagai mudhaf ilaih. Jadi ai ini makanya dibilang oleh sebagian ulama lughah itu dia huruf munafik. Di sini ayat. Iya. Ayat kitabin. Jadi maf'ulun bih muqaddam dia. Sebagai maf'ulun bih dia. Kita menjadikan dua pilih kan. Iya. Jadi kitabin di sini kan pakai kasrotain. Itu melambangkan jamak. Bukan, mudhafun ilaih dia, Pak. Hah? Mudhafun ilaih. Oh, untuk ilahi. Iya. Tapi di sini juga ayat ini bisa sebagai badal dari kitab itu. Ya, saya bertanya, kenapa tidak ayat kitabun? Kan dia kalau ayat itu dia kedudukannya nanti jadi mudhafun Oh, ilaih. ilahi. Beda. Itu ayat. Jadi Bapak Ibu, setiap kalimat ayat, ayilah, ayu, tergantung mau baca ayat, ayu, tergantung posisinya. Isim sesudahnya mudhafun ilaih. Lalu fi'il mudhari'nya kedua-duanya wajib majzum. Ya. Majzum. Majzum. Karena diawali dengan huruf ai. Dengan isim ai. Iya. Dia isim dia. Ai itu isim Bapak Ibu. Kalau ayu yang mana? Kalau menjumlah apa yang Mas? Yang Apa, Bu? mana? Yang mana? Ayu apa? Dia harus apa dia tuh? Jadi ayu itu tidak bisa dia berdiri sendiri. Ayya qamisin tuhibbu tuh. Ayya qamisin tuhib. Apa? Kan dibaca ayya. Ya, dia iya karena dia badal dari bukan.
jarang karena dia sebagai badal tadi. Ayya qamisin tuhibbu. Misalnya uhibbu launin hakata. Ya, sama maf'ulun bih dia sebagai badal ya tidak. Kapan yang jadi ayu? Kalau dia misalnya sebagai mubtada, Pak. Mubtada. Iya. Oh, kalau dia menjadi mubtada. Dia muqaddam dia. Khobar muqaddam dia. Tujuan fi'il mudhari dijazmkan ini apa supaya dia menjadi fi'il amar? Bukan, enggak ada tujuan. Tujuannya itu dia sebagai syarat, Pak. Sebagai syarat dia. Oh, sebagai syarat. Jadi dia enggak akan berubah jadi untuk perintah, untuk apa. Dia menunjukkan kepada syarat. Kemudian nanti dia akan dibahas ditinjau dari sisi ilmu usul fikihnya. Nah, dia menunjukkan kepada keumuman dia nanti itu. Karena isim syarti itu, ini kan isim syarat semuanya, Pak. Kalau dimasukin ke dalam ilmu usul fikih, kan ada korelasi itu antara bahasa dan ilmu usul fikih. Berarti kalau ditinjau dari sisi ilmu usul fikihnya, dia menunjukkan keumuman. Berarti wa may ya'mal. Berarti siapa saja yang beramal. Itu. Nah, jadi ada korelasinya antara ilmu nahwu nanti dengan ilmu usul fikihnya itu. Jawabannya nanti di usul fikih itu. Tapi kalau di sisi nahwunya, dia itu syarat itu menjazmkan dua fi'il mudhari yang ini. Nah, jadi menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah, Kalau dia ayu kalau misalnya dia menjadi khabar muqaddam. Muqaddam itu. Muqaddam. Muqaddam bukan muqaddar. Muqaddam, Mbak. Muqaddam. Ya. Contohnya misalnya ayu rajulin, ya kan? Ayu rajulin apa ayu baitin misalnya kan umala ayu baitin al-kabir. Kalau ayu sa'atin tadkhulu. Ayu sa'atin, ayya sa'atin, ayu bisa juga. Ayu sa'atin, ayu sa'atin yadkhul. Nah, bisa adhab dia lagi kan? Itu adhab dia karena menjazmkan. Itu. Oh ya, ayu sa'atin tadhab ila madrasah. Iya. Seperti itu dia. Kalau ini lain lagi Ustaz. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin. Itu jamak dari yaumun, Pak. Ayam itu. Bukan ayu itu. Satu kata ayyam ma'dudatin. Itu dia. Beda bukan ayu ini maksudnya. Jamak dari yaumun, ayyam. Kalau ayis Dia nanti lihat kalimatnya sesudahnya, Pak. Sebagai isimat majrur dia nanti. Iya. Apanya tinggal, Pak? Kitabnya. Kemudian ayyamat tad'u falahu asmaul husna. Nah, apa saja yang kalian seru dari nama apa yang kalian seru itu Allah itu memiliki nama-nama yang baik itu. Ya. Ayyamat tad'u falahu asmaul husna. Hah? Ya ayam kalau jadi ya kan. Ayat berarti dia itu sebagai maf'ulun bih. Jadi apa saja kalian seru, kalian berdoa, ya kan? Falahu al-asmaul husna. Maka Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Yang terbaik itu. Yang kalian berdoa atau menyeru, ya kan? Berarti kan apa saja yang kalian doakan, serukan, tujukan, maka Allah itu punya nama-nama yang paling terbaik. Jadi ini adalah sebenarnya dalil kalau Allah itu punya nama Asmaul Husna. Berarti ayat di sini dia sebagai maf'ulun bih dia. Nah. Iya.
Jadi fiilnya tad'u ini ya. Tad'u. Ya, Tad'u. 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 Tad'u kan. Tad'u. Itu sudah berubah kan asal kata dari doa. Ya, asal kata tad'una. Oh, tad'una. Dihapus huruf sebut nunnya. Nunnya. Karena dia af'al khamsah. Tuh. Aus tadi buat Ayam, Hah? ayam, mak. Kaladu. Oh, jadi di sini Ustaz. Ini kan ada tasjid nih. Ayam mak. Ya kan? Nah, itu beda nggak dengan ayam makdudah itu? Beda, Pak. Beda. Beda. Kedua-duanya kan tasjid. Iya. Beda dia, Pak. Kalau ini maknya beda lagi dia. Mak masdariyah. Ayam makdudah itu apa artinya? Ayam hari-hari yang terbilang. Jadi kan ketika dia dimasuki ayu tadi kembali ketika dia dimasuki hujan dia kan berubah kan? berubah ayi dia. Ayi. Iya. Ayam Berubah dia. Makanya dia dibilang huruf munafik dia. Nih, saudara. Jadi apa saja yang kami Fi ayyi. Fi ayi itu lihat rusuh. Fi ayi Fi ayi jami'atu. Jami'atin. Fi ayi kulliyatin. fi ayi kullatin Yadrusu. ya terus berarti dia karena berubah apa? Oh, jadi masuk hujan dia berubah. Berarti isim majrur dia. Karena ayi itu kan isim, bukan huruf. Jadi Bapak Ibu ingat ayi itu dia adalah isim, bukan huruf. Maka dia bisa berubah. Iya, makanya dibilang ayi itu huruf isim munafik. Kan bisa berubah. Bisa ayu, bisa ayi, bisa ayah. Sebenarnya kalau dikatakan dia bisa jadi termasuk kalau bahasa di nahwunya termasuk mu'rab apa mabni? Mu'rab dia karena berubah. kan apa ini huruf itu bisa jadi isim kan? Beda lagi Pak, huruf isim ya Pak. Kalau ini saya punya isim ya Pak. Yang nausan ini isim dia. Ketika dia masuk film tadi dia menjazamkan Nah, iya. Itu dia menjazamkan kalau di fi'il mudhari' itu. Jadi ayi itu dia terkadang dia isim ya kan. Terkadang dia juga bisa sebagai huruf isim mausul dia. Banyak dia fungsinya. Jadi dia multifungsi tapi tergantung posisinya itu. Jadi nggak bisa dia itu aja dia. Makanya dia termasuk isim mabni. Mu'rab. Kalau mabni kan nggak bisa dirubah-rubah. Ya, mabni dia tetap dia. istimewa dia tidak seperti si an ya. Kalau an dia huruf, Bu. Kalau an dia huruf. Kalau ini dia isim. Itu dia. Kemudian wabisal mata. Qauluka mata taltafit ila wajibik tanal ridha rabbik. Matanya artinya kapan? Kapan saja kamu taltafit menoleh kepada kewajibanmu, maka kamu akan memperoleh ridha Rabbmu. Nah, mana di sini isimnya fi'ilnya Bapak Ibu? Kalau taltafit sebagai apa dia? Fi'lu syar. Kemudian jawabu syartinya tanal. Asalnya tanah, nunnya panjang aslinya. Asalnya. Akar kata tanala. Nala yanalu. Ya. Jadi mata artinya kapan? Berarti dia isim kan? Kapan saja kamu iltafata menoleh kepada kewajibanmu atau mengerjakan kewajibanmu, maka kamu akan memperoleh ridha Rabbmu. Itu. Ya.
Kemudian waqalu syairah. Kapan saja Kamu taltafit, artinya menoleh ke arah kewajibanmu atau melakukannya. Maka kamu akan mendapatkan ridho Rabbmu. Kamu akan memperoleh ridho Saja kamu menoleh kepada kewajibanmu. Oh, kewajibanmu. Ya. Maka kamu akan memperoleh ridho Rabbmu. Rabbik. Ya. Anal ridho Rabbika. Ridho ini isim ya. Ridho isim. Rabbika. Maka taltafit. Kemudian syairnya lagi. Dari saya mirah ini anabnu jala wa tala'ul sanaya. Mana di sini syahidnya Bapak Ibu? Bukan. Ini dia ada dua syair nih, kiri kanan. Mana dia? Bukan. Mana syahidnya di sini? Coba baca sampai akhir Bapak Ibu. Anak saya adalah anak ini bukan anak ibnu jala wa tallahu sanaya wa tallahu jadi bisa ada jalan Ustaz. Wa tallahu ini kan kebiin. Mana dia? Ini kan ada dua baris tuh. Atau wow istilahnya. Mana dia? Mana syahidnya? Pandai Ustaz. Ya kan ada dua syair tuh. Ya benar. Mana dia? Kalau mata Allah ini ta'rifu Ustaz. Itu dia kan? Itu dia. Jadi Bisa Ustaz, tapi di anak dulu jalan. bukan karena di sini terkadang kalau dalam syair itu dan tidak mesti dia dah depannya. Jadi ta'rifu. Jadi Allah sama ta'rifu. Adwa sebagai apa dia? Adwa sebagai apa dia? Allah ini sebagai fi'alus syart. Jawab syartinya? Ta'rifu. Engkau akan kenal aku kan? Ya, di sini artinya apa? Mata. Kapan? Adwa apa artinya? Bukan, di sini memakai. Ya. Ya. Takaramadi lah. Memakai. Memakai sikat rambut. Bukan imamah. Oh, imamah. Ta'rifuni. Pakai imamah. Iya. Sebenarnya imamah itu dia tertutup sini, Pak. Iya. Kapan saja kamu memakai imamah? Kapan saja aku memakai imamah? Kalian akan mengenalku. Ramadi kan? Kalau anak dulu ini bukan Saya anak jala wa tala'ul sanaya. Ini dia apa nama tuh? Dia mengagungkan kedudukan dia. Dia ini kan orang yang memiliki kedudukan. Karena dia memiliki kedudukan, dia dikenal dengan kalau orang dia pakai imamah, setiap orang akan kenal. Sawan dia itu. Allah fi'il syarti. Iya. Iya. Dia berbeda-beda tuh. Untuk pemakaian itu dia nanti berbeda-beda. Ini bukan meletakkan kapan saja saya menggunakan atau memakai imamah, kalian akan mengenal diriku. Mengenal diriku. Atau kalian nih ta'rifun nih. Kalian kan mengenal diriku. Ada karamadi kan? Berarti dia ciri khasnya dia pakai imamah. Jadi jalan ini Dia apa nama tuh? Fakhr. Fakhr artinya
apa? Ada rasa kebanggaan dia, ungkapan dia ada. Saya anaknya Jala wa tala'us tanaya. Ini orang yang Berarti dia ini dia anaknya raja, anak orang yang pembesar lah. iyalah orang biru. Asanaya itu juga masih ungkapan kebanggaan. Iya, sanaya itu kan dia tolak muncul sanaya. Sanaya. Kurang lah tu nak tahu. Iya. Awak tu nak tahu. Mata ada. Pakai di Hah? ribu di. Ni untuk mafulun bih dia. Oh, betul. Mengenaliku. Gitu. Iya, kalian akan mengenali ku. Beda. Nunnya namanya nun wiqayah tu. Ya-nya ya dhamir Kayak mutakallim. Pak mengatakan apa orang nak buat. Jadi kalau dia wanita, Itu maksudnya tu. itu berarti Tak cirinya. tadi. Ta'rifini. Ta'rifini. Tadi. Iya. Ta'raf nani. Ya, usah kita tak. Ta'raf nani. Ya, tapi dia itu untuk mukhatabah itu kan. Ta'raf ni. Yang ini kan untuk mudzakkar. Ya. Ta'rifna. Mudzakkar tujuannya ni pakai di itu kan. Ya, ini menunjukkan dia maf'ulun bih ni. Nunnya nun wiqayah, Pak. Oh, di koyah. Ya. Ya-nya dhamir mutakallim. Sisinya mansub. Hah? Aina lagi. Ayana. Kalau di misalnya begini, takrifu dia bisa tak? Hah? Takrifu dia atau takrifu? Nanti dia pakai dhamir, Pak. Ta'rifu hu. Ta'rifuha. Oh, Ta'rifuha. ya, Pak. Kalau dia harus dari awal. Iya. Ta'rifuha. Kemudian wa misal ayana. Mata ayana di mana? Ayana talqani ukrim ka. Di mana saja kamu berjumpa denganku, aku akan memuliakanmu. Jadi boleh ayana. Jadi ayana itu arti di mana? Ya. Di mana saja engkau menemukanku, menjumpaiku, maka aku akan memuliakanmu. Itu. Fa ayyana ma ta'dil bih ar-rihu tanzil. Maka di mana saja ar-rih angin. Ya, di mana ta'dil tu artinya anginnya itu tidak kencang, tidak pula terlalu lunak. Berarti apa? Sepoi-sepoi kan? Tanzil. Jadi di mana saja Talqani ukrimka. Di mana saja kamu menjumpaiku, Oh, menjumpaiku. atau di mana saja kamu bertemu denganku, saya akan memuliakanmu. Ya, ayana. Di mana saja kamu Ya, di mana saja kamu bertemu denganku atau berjumpa denganku, maka aku akan memuliakanmu. Maka aku akan. Kenapa itu? Hah? Di mana saja kamu berjumpa denganku, Maka aku akan memuliakanmu, akan meninggalkanmu. memuliakanmu atau menghormatimu. Misalnya kecik Ramadi kapak topik ayyana talqani ukrimka. Jadi Rahmadi katakan di mana saja kamu berjumpa denganku, saya akan memuliakanmu atau menghormatimu. Talqa. Asal kata dari laqiya yalqa. Berarti dihapus huruf. Nah, asalnya laqiya Ayyana talqani. Hah?
Hapus, Bu. Oh, berarti salah nih. Itu benar tuh. Kan ada nun wikoyah tuh. Oh, menyumpayaku. Oh, nah. Menyumpayaku maksudnya itu. Iya. Di mana saja Kamu bertemu denganku, bertemu denganku. berjumpa denganku, Oh, nah. maka aku akan menghormatimu, memuliakanmu. Itu. Di mana saja kamu berjumpa denganku, Ya. Aku akan memuliakanmu. Bisa Bu status di WA, Pak. Bu status WA. Jadi kalau kita penggal kan kalimatnya sangat singkat ini. Itu mubtada sama khobarnya yang mana ini? Ini nggak ada mubtada khobar, Pak. Oh, nggak ada dia. Belum. Iya, belum dia. Dia bisa jadi ayat tuh kan dia karena kan di mana. Bisa juga dia nanti dia menunjukkan tempat dia itu. Iya. Ah? Mana, Pak? Ainama. Ayatnya. Ayana. Ayana. Ayatnya belum sampai ainama. Ainama. Ah? Ada juga Bu, beberapa. Nih fa ayyana ma ta'dilu bihi rih tanzil. Artinya di mana saja, ar-rih artinya? Ar-rih apa artinya? Ar-rih angin. Ta'dil artinya apa? Adil kan? Apa artikan angin adil maksudnya apa? Tidak kencang, tidak lunak. Tanzil. Maka di mana saja takdil Kalau adil itu arti bahasa kita tuh pertengahan kan? pertengahan. Rih apa artinya Bapak Ibu? Itu angin. Angin apa artinya? Sepoi dia. Iya. Di mana saja Tanzil. Dia akan datang turun. Tanzil atau turun ya. di mana Turun. saja angin berhembus. Maka di mana saja angin itu dia lembut, sepoi-sepoi, tidak Di kencang. mana saja angin berhembus. Kalau berhembus beda lagi. Turun. Tanzil turun. Oh ya. Kalau ta'dil itu sederhana, pertengahan. Tanzil. Iya. Tanzil turun. Iya. Angin itu kan angin bertiup. Iya, di mana saja angin itu sepoi-sepoi, tanzil. Dia kan datang turun apa maksudnya? Di mana saja Turun angin itu bukan sepoi-sepoi. nasoro. Beda lagi, Pak. Turun tuh nazala yanzilun. Angin sepoi-sepoi di tanzil ini maksudnya di angin begini kan? Iya, dia akan datang. Kurang enak. Ta'dil tuh artikan pertengahan. Adil kan? Bagaimana cara menerjemahkan? Maka di mana saja angin itu dia lembut, tidak kencang, tidak sepoi-sepoi, tanzil. Maka dia akan datang. Jadi maka di mana saja. Di mana saja. Maka dia akan turun dia kan? Mata itu sepoi. Iya. Ini Tanzil. Itu isim majrur kembali kepada ma tadi dia itu. sesuatu tadi itu. Iya. Saja angin sepoi. Ini maknya sebagai mausulah dia ini. Mausulah. Iya. Beda lagi kan mak ya kan, bukan mak, apalagi itu bukan mak. Dia masih ada apa syairnya itu, Bu? Lanjutannya. Iya. Cuman di sini dia mengambil dari syahidnya saja. Mana syahidnya sini Bapak Ibu? Ayana satu. Ada tuh syarti. Terus ta'dil sebagai fi'lu syarti. Dia butuh jawab. Mana jawabnya Pak Ibu? Tanzil. Enggak boleh kita baca tanzilu, tapi baca tanzil. Itu dia.
penggunaan kalimat ayana ini sering disatir ya? Bisa. Kalau bisa, kan arti kan di mana saja kan. Iya, ayam. Jangan pakai aina terus kan. Ayana di mana saja biasanya kan ayana ke mana? Aina di mana juga kemana bisa. Supaya Ila ayana ke mana? Iya, Ayana di mana? bisa. Ayana Ayana di mana? Iya. Tapi dipakai dalam bahasa British. Pakai iya, ya kalau pakai aina terus kan bosan orang mendengar kan. jadi saya Ganti kita. Maka di mana saja angin itu sepoi bersama dengannya, maka dia akan datang. dia akan datang. Ya, maka angin itu kan datang. Ustaz, pasti nggak pakai mawasam? Ya, terkadang dia akan ya sebagai ayanal ladzi. Karena dia di sini diikat dengan dhamir bihi tadi itu. Bisa ayana mu'tazhab. Iya, bisa. Bihi misalkan Di mana saja engkau pergi? ilah ilaihi. Karena zahaba dengan ilah. Dia akan di mana saja engkau pergi dia akan. Rifa itu sudah apa sah? Mana Pak? Fine. Nah, dia nanti ada lanjutannya. Bisa jadi dia atof, bisa dia istiqnafiyah. Nah, Bukan pas sebabnya. bukan. Nanti tergantung Di mana bait-bait. saja engkau pergi, aku akan ingat. Di mana saja aku berada itu. Di mana saja engkau pergi, aku akan ingat. Di mana engkau berada. Ayyana misalnya kan, ayyana taskun. Di mana saja kamu berada. Apa lagi? Apa jawabu syartinya apa? Saya akan ingat. Hah? Azkur, azkur, Al-Qur. azkur, azkur, azkur. Di mana saja kamu tinggal atau menetap, atau lebih bagusnya pakai apa lah? Yang enggak bagusnya